Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita ketemu lagi. Kayaknya tak tetap semangat ah. Semangat. Meskipun barusan kita melaksanakan apa tadi? Istighosah di mana Bu? di Gresik, Di Gresik, rumahnya Mbak Nurul Jannah. Mbak Nur Jannah. Ya alhamdulillah. Ya, nah, tetap program Gresik ya, tetap konsis ya. Amin. Alhamdulillah ya. Untuk kali ini kita ingin mencoba membahas sholat karena momennya tepat, karena di bulan Rajab baginda Rasul di Isra Mi'rajkan itu mendapat apa? Mendapat perintah sholat itu ya. Ketika Isra Mi'raj itu, iya. Baginda Rasul di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu posisi usia 63 dikurangi 12 itu berapa? 51 ya? Iya 51. Baginda Rasul Isra Mi'raj itu usia 51. Jadi ke sana sampai 9 kali itu mendapat perintah sholat yang berawal yang semula itu 50 kali hingga menjadi 5 waktu ya, 5 kali ya, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Itu perintah pertama kali baginda Rasul menjalankan syariat sholat. Sebelum usia 51 itu ya sholat, tapi namanya bukan sholat yang berwaktu dan sholat yang tak bertempat ya, tapi sholat wusta. Dari sini kalau kemarin kan kita bahas taubat gitu ya, bahas taubat. Setelah kalau kita benar-benar sudah bisa taubat dan ada yang menyaksikan seperti Sayyidina Umar, tobatnya ada menyaksikan, yaitu baginda Rasul ya, kita tobat, kita sudah tobat, ada menyaksikan. Lalu saya menyaksikan Bang Imron tobat kita ya, ada ya, ada. Alhamdulillah ya, pas talqin zikir itu awal kita tobat dulu ya. Dari sini saya ingin menyampaikan sabda baginda Rasul, yang mana baginda Rasul bersabda, man sholla as-sholawati ma'al jamaah falau khamsat wasya. Barang siapa sholat yang di situ sholat 5 waktu yang dimaksud di sini, posisi orang ini sholatnya 5 waktu itu selalu berjamaah. Jamaah itu minimal, kalau bicara syariat minimal 2 orang minimal ya, yang jadi imam harus cowok, nggak boleh cewek ya. Bicara suami istri, yang jadi imam suami, nggak boleh istri jadi imam. Maka mereka yang melakukan sholat berjamaah minimal 2 orang, maksimal tak terhingga, kata Rasulullah falahu khamsat wasya, mereka punya hak 5 perkara. Apa saja? Al-awwal la yusibu fikrun fid dunya. Yang pertama, selama hidup di dunia mereka tidak pernah atau tidak akan ditimpa oleh fakir ya, tidak pernah ditimpa atau fakir tidak akan mengenai dirinya ya, selama hidup di dunia tidak pernah fakir. Itu jadi intinya nek kula jenengan sergap sholat berjamaah 5 waktu gak bakal melarat lah, gak bakal melarat gitu ya. Dari sini perlu ada pertanyaan, masalahnya apa ya? Banyak saudara-saudara kita, bukan orang lain lah, saudara kita sendiri sergap jamaah 5 waktu melarat, dia melarat. Ayo monggo dibuka pertanyaan.
niku ye. Nah, niku ora disebutaken yang berhak jadi imam niku kan laki-laki. Iya, Atau istilahnya rijal lah. ngoten iya lah. Rijal. Berarti rek menawi dereng rijal dereng angsal lah ya. Terus kita gimana cara kita mencari imam yang benar-benar rijal itu gimana caranya? Kalau bicara Rijal secara bahasa kayak kita Rijal laki. Tapi kalau secara istilahi Rijal ya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, nggak punya ada rasa takut kepada siapapun dan apapun. Takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, takutnya hanya kepada Rasul yang dikhawatirkan kok tidak diakui jadi umat, takutnya hanya kepada gurunya ya, tidak dianggap sebagai murid shodiq, dan takutnya juga kepada kepada orang tuanya, tidak dianggap sebagai anak soleh. Nah, maka kalau bicara istilahi yang dimaksud rijal, yo kalau jadi imam sholat 5 waktu ya tetap 1 waktu, tetap ya sosok laki-laki. Yang kami tidak tahu yang dimaksud pertanyaan Bang Rau, saya tahu. Jadi imam segala hal, berarti imam di segala hal, pemimpin di dalam segala hal, itu harus memang rijal, harus jago. Ya apa jadi pahlawan, iso jadi jago, nek wedian tidak berjuang wedi, tidak wedi, ya, gak bisa berjalan jadi imam itu. Cuma itu bojone memperet. Iya. Mungkin yang lain Ani barangkali agak mundur sedikit. iya. Kan kita kalau sholat secara syar'i itu kan sebelumnya diwajibkan untuk berwudu. Bahkan jangankan tidak berwudu, batal aja tidak sah sholatnya. Iya. Sedangkan dari sudut hakikat sendiri, makna dari berwudu itu yang bagaimana sih? Iya. Untuk apa ya? Untuk menyempurnakan amalia kita atau bidia kita. Iya. Ya, secara syariat wudhu itu mensucikan dari hadas kecil. Ya, hadas kecil diantaranya kita itu megang istri kita sendiri, megang perempuan lain, itu termasuk menjadikan batal wudhu kita. Kentut, ya sudah ini sudah pernah kita pelajari lah tentang syariat itu ya. Ya, sah dan batalnya wudhu itu ya. Dan wudhu secara hakiki itu adalah di dalam batin ini sudah benar-benar suci. Lah ini yang dimaksud kemarin kita bahas taubat itu. Taubat artinya kan arruju, kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah, segala sesuatunya dikembalikan kepada Allah. Ya, mereka-mereka yang sudah bisa mengembalikan kepada Allah lah yang bisa sholat secara hakiki. Ya, sholat yang benar, ya bahasa di Quran itu sholat wusta. Ya, ini kalau bicara wudhu hakiki mensucikan batin. Batin gak oleh ono aku, berarti sombong ono aku, gak oleh riya, gak oleh hasud, gak oleh ujub. Ya, masih ada seperti itu, ya belum bisa kita melakukan sholat yang sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus harapan baginda Rasul. Jadi termasuk kalau kita tidak melaksanakan wudhu secara hakiki, amalia atau secara lahir batin otomatis tertolak. Iyalah, karena kita contoh amal memberikan uang ya, amal bahasanya amal secara umum kan amal memberikan uang ya, memberikan uang kepada yatim piatu, memberikan uang kepada fakir miskin, duafa, itu pada perintah Allah dan yang maha memberikan rezeki dan yang maha kaya. Kita dapat uang ini dari siapa ya? Lantas setelah kita diberi uang, wa mimma rozakna, setelah engkau kasih rezeki wahai orang-orang yang beriman, yunfikun infakno,
Loh, infak ini memberikan kepada istri, kepada anak yatim piatu, fakir, duafa, ya pengurus kita, saudara kita salik, ya disalik itu. Karena situ bagian penyantunan yatim piatu dan duafa. Maka selama kita memberikan ini masih merasa uang kita, ya berarti belum tertolak, karena apa? Merasa diri kita loh belum tobat, belum kembali. Tobat kan kembali ya, kembali ke asal kita apa? Hamba ya itu. Saya kira di sini dulu ya, nanti kita lanjutkan ya. Ini sambil nunggu teman-teman dari Surabaya ya, meskipun Bang Syarif sudah hadir, ini Papi Mulkom kayaknya masih di perjalanan. Saya kira cukup, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.